Perkenalkan, nama saya Jordan Jefferson Junior, seorang mahasiswa jurusan manajemen di Universitas Pelita Bangsa dengan nomor induk mahasiswa atau NIM 112111318. Kepada yang terhormat Bapak Halipi Hazizan selaku dosen pengampu mata kuliah berpikir kritis, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan kepada saya untuk membahas topik yang sangat relevan dan penting, yaitu mengenai kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN yang akan berlaku pada 1 Januari 2025. Dalam kesempatan ini, saya juga akan membahas langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengurangi dampak dari kebijakan tersebut, termasuk pemberian diskon listrik sebesar 50% serta kontribusi pada bantuan pangan berupa 10 kilo beras kepada masyarakat. Baiklah, jika tidak ada halangan, izinkan saya untuk melanjutkan ke materi ini yang telah disiapkan. Oke, kenaikan pajak pertambahan nilai atau kita singkat PPN. Pada 16 Desember 2024, pemerintah Indonesia resmi mengumumkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12%. Kebijakan ini akan dimulai diberlakukan pada 1 Januari 2025. Kenapa diberlakukan dengan alasan kenaikan? Kenaikan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dengan bertambahnya penerimaan pajak, pemerintah dapat lebih mudah membiayai berbagai program pembangunan yang diperlukan untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik di seluruh Indonesia. Infrastruktur yang sangat kuat sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Hal ini meliputi pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya. Berdasarkan fakta yang ada, berikut adalah beberapa poin kunci mengenai penerimaan pajak dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Yang pertama, penerimaan pajak yang masih rendah adalah Indonesia memiliki rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan penerimaan pajak. Yang kedua, kebutuhan infrastruktur yang mendesak. Berdasarkan data Indonesia, membutuhkan investasi yang signifikan dalam infrastruktur. Laporan dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa infrastruktur yang lebih baik dapat menolong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Yang ketiga, program prioritas pemerintah. Pemerintah Indonesia telah menetapkan program prioritas seperti pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan untuk meningkatkan konektivitas antar daerah. Proyek-proyek ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan aksesibilitas. Yang keempat, keterbatasan anggaran. Anggaran yang terbatas seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Peningkatan penerimaan pajak dapat membantu mengatasi masalah ini dengan menyediakan sumber daya yang lebih besar untuk pembangunan. Yang kelima, kemitraan dengan sektor swasta. Pemerintah semakin mengandalkan kemitraan dengan sektor swasta untuk membiayai proyek infrastruktur. Ini terlihat dalam berbagai proyek yang melibatkan investasi swasta yang membantu untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Pada dampak pandemi COVID-19, pandemi telah mempengaruhi penerimaan pajak dan memperlambat beberapa proyek infrastruktur. Namun, pemulihan ekonomi dan peningkatan penerimaan pajak sangat penting untuk mendukung pembangunan kembali. Yang ketujuh, regulasi dan kebijakan. Upaya pemerintah dalam reformasi perpajakan termasuk penerapan teknologi dalam pengumpulan pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi. Itulah 7 fakta yang ada berdasarkan penerimaan pajak dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kita lanjut dampak dari kebijakan itu. Kenaikan tarif PPN ini diperkirakan akan berdampak langsung pada harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Ini menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Indonesia berpendapatan rendah dan menengah yang mungkin merasakan dampak yang lebih signifikan dari kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Berikut ini adalah penjelasan yang lebih detail untuk setiap topik terkait dampak kenaikan pajak pertambahan nilai PPN. Menjadi 12% di Indonesia, baik untuk masyarakat menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Sebelumnya tadi dijelaskan di poin yang pertama,
Indonesia memiliki rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Nah, ini beberapa alasannya kenapa Indonesia masih tergolong rendah. Penerimaan pajak Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, dan hal ini dapat dijelaskan melalui sejumlah faktor yang saling berkaitan. Pertama, adanya basis pajak yang terbatas menjadi salah satu penyebab utama. Banyak sektor ekonomi, terutama yang berada di ranah informal, tidak terdaftar dalam sistem perpajakan. Sehingga potensi pendapatan pajak yang dapat dikumpulkan pemerintah menjadi sangat tereduksi. Kedua, rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak turut memperburuk situasi ini. Banyak individu dan perusahaan yang tidak melaporkan pendapatan mereka secara akurat. Bahkan ada yang sama sekali tidak melapor, yang mengakibatkan hilangnya pendapatan pajak yang seharusnya diterima oleh negara. Hal ini diperparah dengan sistem administrasi pajak yang belum sepenuhnya efisien dan transparan. Kelemahan dalam pengumpulan dan pengawasan pajak seringkali menyebabkan kebocoran pendapatan yang semakin mengurangi efektivitas sistem perpajakan. Dari segi sosial dan budaya, terdapat persepsi yang negatif tentang perpajakan. Di kalangan masyarakat, banyak orang melihat pajak sebagai beban tanpa menyadari manfaat langsung yang dapat diperoleh dari kontribusi mereka. Selain itu, kebijakan dan regulasi perpajakan yang kompleks serta sering berubah dapat membingungkan wajib pajak, membuat mereka enggan untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Sebagai negara yang masih dalam tahap perkembangan ekonomi, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam mendiversifikasi sumber pendapatan pajak. Keterbatasan dalam infrastruktur dan teknologi informasi di sektor perpajakan semakin menghambat kemampuan dan teknologi informasi di sektor perpajakan. Semakin menghambat dan kemampuan pemerintah untuk melacak dan mengumpulkan pajak yang tepat dan efisien. Ketidakstabilan politik dan ekonomi yang seringkali terjadi juga mengurangi minat, investasi, dan pertumbuhan ekonomi, sehingga berdampak langsung pada potensi penerimaan pajak. Untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem perpajakan. Hal ini termasuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui edukasi yang lebih baik lagi bagi masyarakat mengenai pentingnya pajak dan manfaat bagi pembangunan negara. Selain itu, pemerintah perlu memperluas basis pajak dengan melibatkan sektor informal dan memperbaiki sistem administrasi perpajakan agar lebih efisien dan transparan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerimaan pajak yang lebih tinggi dapat terwujud, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak bagi masyarakat menengah ke bawah. Kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan PPN dari 10% menjadi 12% berpotensi meningkatkan harga barang dan jasa, terutama untuk kebutuhan pokok. Kenaikan ini biasanya akan diteruskan oleh produsen atau pengecer kepada konsumen. Keluarga dengan penghasilan rendah yang sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akan merasakan dampak yang lebih besar. Kita masuk ke contohnya, yang bahan pokok. Misalnya harga cabai yang saat ini berada di 30.000 per kilo bisa naik menjadi 33.600 per kilo setelah kenaikan PPN, tergantung pada struktur biaya dan margin keuntungan. Perhitungan harga beras. Jika harga beras sebelum kenaikan PPN adalah 10.000 per kilo, kenaikan PPN 2% dapat mengubah harga beras menjadi 10.200 per kilo. Kenaikan ini akan mempengaruhi anggaran keluarga yang mungkin harusnya mengurangi pengeluaran untuk barang-barang yang lain. Selanjutnya, stimulus bantuan pangan. Untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan PPN, pemerintah merencanakan program bantuan pangan. Bantuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keluarga miskin dapat tetap mengakses kebutuhan dasar mereka. Detail programnya ini yang pertama adalah volume dan durasi. Setiap keluarga
akan menerima 10 kilo beras per bulan selama 2 bulan, yaitu Januari dan Februari di tahun 2025. Target penerima program ini ditunjukkan kepada 16 juta keluarga yang termasuk dalam satu desil hingga desil 4, yaitu mereka yang berpenghasilan rendah. Kita masuk ke dampaknya. Yang pertama, ketersediaan pangan. Meningkatkan ketersediaan pangan bagi keluarga berpenghasilan rendah, mengurangi tekanan biaya hidup mereka. Yang kedua, stabilitas harga. Dengan adanya bantuan ini, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas harga beras di pasar lokal, menghindari lonjakan harga yang lebih besar. Yang ketiga, pencegahan malnutrisi, yaitu membantu mencegah malnutrisi di kalangan kelompok rentan, terutama anak-anak dan ibu hamil. Sekarang kita masuk ke diskon listrik 50%. Pemerintah memberikan diskon listrik untuk membantu meringankan beban biaya hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah. Diskon ini berfokus pada pelanggan dengan daya listrik yang rendah. Detail program. Kriteria pelanggan: yang pertama, pelanggan dengan daya 2200 watt ke bawah akan mendapatkan diskon. Yang kedua, jumlah pelanggan. Sekitar 81,4 juta rumah tangga akan mendapat dan menerima manfaat ini, yang mencakup 97% dari total pelanggan PLN. Dampaknya apa sih? Pengurangan beban tagihan, yaitu misalnya jika tagihan listrik bulanan biasanya 100.000, dengan diskon ini mereka hanya perlu membayar 50.000. Yang kedua, daya beli. Diskon ini membantu menjaga daya beli masyarakat, terutama pada bulan-bulan awal tahun ketika pengeluaran untuk kebutuhan lain mungkin meningkat, misalnya biaya anak sekolah. Yang ketiga, kesejahteraan sosial. Membantu menjaga kesejahteraan sosial dan mengurangi beban ekonomi pada rumah tangga yang paling rentan. Oke, sekarang kita masuk dampaknya bagi masyarakat menengah ke atas itu apa sih? Masyarakat menengah ke atas juga akan merasakan dampak dari kenaikan PPN. Gak cuma masyarakat yang menengah ke bawah ya, ternyata menengah ke atas juga merasakannya. Meskipun mereka memiliki daya beli yang lebih baik, kenaikan harga barang dan jasa dapat mempengaruhi keputusan konsumsi mereka. Contoh, yang pertama, barang premium. Barang-barang seperti elektronik, misalnya televisi, laptop, kendaraan, dan produk-produk mewah seperti jam tangan, perhiasan akan mengalami kenaikan harga. Perhitungan harga smartphone. Jika sebuah smartphone harga 5 juta, dengan kenaikan PPN 12%, harganya bisa menjadi 5.600.000. Ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen yang akan menunda pembelian beralih ke produk yang lebih terjangkau. Nah, penerapan pajak 12% pada perusahaan elektronik dan barang-barang mewah lainnya dapat memiliki berbagai dampak sebagai berikutnya. Yang pertama, peningkatan biaya produksi. Perusahaan akan mengalami peningkatan biaya produksi, terutama jika pajak diterapkan pada bahan baku. Hal ini dapat mempengaruhi margin dan keuntungan mereka. Penyesuaian harga jual. Untuk menjaga profitabilitas, perusahaan kemungkinan besar akan menaikkan harga jual produk. Ini dapat mengurangi daya beli konsumen dan berdampak pada volume penjualan. Jadi perusahaan-perusahaan yang menjual alat-alat ini mungkin mereka agak lebih berhati-hati dalam menjual produk yang mereka pasarkan. Pengaruh pada persaingan. Perusahaan yang tidak dapat menyerap biaya pajak mungkin akan kalah bersaing dengan perusahaan asing yang tidak terpengaruh oleh pajak serupa, terutama jika mereka bisa menawarkan harga yang lebih kompetitif. Inovasi dan investasi. Pajak yang lebih tinggi dapat mengurangi dana yang tersedia untuk investasi dalam inovasi dan pengembangan produk baru. Perusahaan mungkin akan lebih berhati-hati dalam mengalokasikan sumber daya untuk proyek-proyek baru. Yang kelima, kepatuhan pajak. Perusahaan mungkin perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak, termasuk audit dan laporan keuangan yang lebih kompleks. Yang keenam, dampak pada konsumen. Konsumen mungkin akan merasakan dampak langsung dari kenaikan produk.
yang dapat menyebabkan penurunan permintaan. Ini dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan dan menciptakan siklus negatif. Yang ketujuh, pengaruh terhadap ekonomi. Secara keseluruhan, jika pajak berdampak pada daya beli dan permintaan konsumen, ini dapat berkontribusi pada pelambatan pertumbuhan ekonomi di sektor tertentu. Yang ke-8, pengalihan sumber daya. Perusahaan mungkin akan beralih untuk memproduksi barang-barang yang tidak dikenakan pajak atau lebih sedikit terkena dampak pajak, sehingga mempengaruhi dinamika industri. Secara keseluruhan, penerapan pajak 12% dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perusahaan, elektronik dan barang-barang mewah lainnya. Dalam jangka pendek maupun jangka panjang, perusahaan perlu merencanakan strategi yang lebih hati-hati untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat kebijakan ini. Jadi gak cuma kalangan kelas menengah atas dan menengah bawah, ternyata perusahaan pun harus berhati-hati dalam mengambil keputusan di saat kenaikan pajak ini untuk tetap stabil di harga yang market yang ada. Sekarang kita masuk ke dalam insentif dalam investasi. Untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan investasi, pemerintah dapat menawarkan insentif pajak. Ini bertujuan untuk mendorong masyarakat menengah ke atas untuk berinvestasi dalam sektor-sektor tertentu. Detailnya, yang pertama mobil listrik. Insentif pajak untuk pembelian mobil listrik dapat menarik minat masyarakat yang ingin berinvestasi dalam kendaraan ramah lingkungan. Yang kedua, pengurangan PPN untuk properti. Pengurangan PPN untuk properti baru dapat mendorong investasi di sektor perumahan. Oke, kita masuk ke dampaknya. Pengurangan beban pajak. Masyarakat menengah ke atas yang berinvestasi dalam mobil listrik atau properti baru akan mendapatkan keuntungan dari insentif ini yang dapat mengurangi beban pajak mereka. Yang kedua, pertumbuhan sektor berkelanjutan. Insentif ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri mobil listrik dan perumahan yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian. Tetapi apakah ini semua dapat berjalan dengan lancar? Ini dia menurut pendapat saya. Insentif pajak yang ditawarkan pemerintah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan investasi seperti insentif untuk mobil listrik dan pengurangan PPN untuk properti memiliki potensi untuk berjalan dengan lancar, tetapi juga tergantung pada beberapa faktor kunci. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor kunci tersebut. Yang pertama, kesadaran dan edukasi masyarakat. Penting bagi masyarakat, terutama kelas menengah ke atas, untuk memahami manfaat insentif ini. Kampanye edukasi yang efektif dapat meningkatkan partisipasi dalam program tersebut. Yang kedua, ketersediaan produk. Untuk insentif mobil listrik, ketersediaan dan aksesibilitas kendaraan ramah lingkungan harus diperhatikan. Jika pasar tidak menyediakan pilihan yang cukup, insentif mungkin tidak menarik minat konsumen. Yang ketiga, infrastruktur pendukung. Untuk mendukung penggunaan mobil listrik, infrastruktur ini seperti stasiun pengisian daya harus ada dan lebih mudah diakses. Tanpa infrastruktur yang memadai, insentif mungkin tidak cukup untuk mendorong adopsi. Yang keempat, stabilitas kebijakan. Keberlanjutan insentif pajak juga bergantung pada stabilitas kebijakan pemerintah. Jika insentif dianggap sementara atau ada potensi perubahan kebijakan di masa depan, masyarakat mungkin ragu untuk berinvestasi. Yang kelima, respon industri. Respon dari industri seperti pengembang properti dan produsen mobil listrik juga penting. Jika mereka mampu memenuhi permintaan yang meningkat akibat insentif, maka program ini dapat berjalan dengan lebih lancar. Yang keenam, dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi yang mendukung investasi dan infrastruktur dan pengawasan yang baik juga akan berkontribusi pada kelancaran pelaksanaan insentif ini. Yang ketujuh, dampak ekonomi umum. Kondisi ekonomi makro seperti inflasi dan daya beli masyarakat juga dapat mempengaruhi aktivitas insentif. Jika masyarakat merasa tidak stabil secara ekonomi, mereka mungkin enggan untuk berinvestasi meskipun ada insentif. Kesimpulannya,
Secara keseluruhan, insentif pajak tersebut memiliki potensi untuk berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada faktor-faktor yang telah disebutkan di atas. Implementasi yang baik dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sekarang kita akan masuk ke dampak pada usaha dan konsumsi. Oke, usaha kecil dan menengah atau kita sebut UKM yang melayani pasar menengah ke atas mungkin terpengaruh oleh penyesuaian harga akibat kenaikan PPN. Penurunan daya beli dapat mempengaruhi konsumen secara keseluruhan. Dampaknya, pendapatan UKM. Jika daya beli masyarakat menurun, konsumsi barang non-pokok seperti pakaian, aksesoris, dan barang elektronik dapat menurun. Ini akan menekankan pendapatan UKM yang mengandalkan penjualan barang-barang tersebut. Yang kedua, pengurangan lapangan kerja. Penurunan pendapatan dapat memaksa UKM untuk mengambil langkah-langkah penghematan seperti mengurangi jumlah karyawan atau menunda ekspansi yang dapat menyebabkan pengurangan lapangan kerja di sektor UKM. Balik lagi berarti untuk pekerja-pekerja sepertinya akan lebih banyak dikurangi untuk menghemat atau memaksa UKM untuk tetap stabil di pasarnya dengan cara yang lain. Tapi mungkin itu tidak terlalu berdampak karena pemerintah sudah memberikan berbagai solusi untuk lapangan kerja tetap ada. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak kenaikan PPN ini, penting bagi pemerintah untuk terus memantau situasi dan menyesuaikan kebijakan guna meminimalkan dampak negatif pada masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Berikut adalah penjelasan detail mengenai manfaat jangka panjang dari kenaikan pajak pertambahan nilai PPN yang menjadi 12% di Indonesia, dengan fokus pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan fakta yang ada. Oke, kita masuk ke manfaat jangka panjangnya. Kenaikan PPN diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang signifikan. Penerimaan ini sangat penting untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur dan pelayanan publik yang selama ini menjadi tantangan di Indonesia. Faktanya, yang pertama, penerimaan pajak menurut data dari Kementerian Keuangan, rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia masih di bawah rata-rata negara ASEAN. Ya, seperti yang tadi juga sudah dijelaskan karena beberapa faktor yang peningkatan PPN diharapkan rasio ini dapat meningkat sehingga memberikan hasil yang lebih banyak untuk dana pembangunan. Selanjutnya, proyek infrastruktur. Dana yang diperoleh dari kenaikan PPN dapat dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Tapi akankah ini akan berjalan dengan sempurna? Proyek-proyek ini penting untuk meningkatkan konektivitas antar daerah yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Baik, kita doakan saja agar semua tetap berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Manfaatnya, kepercayaan investor, stabilitas ekonomi yang lebih baik, didukung oleh infrastruktur yang memadai, dapat meningkatkan kepercayaan investor cenderung lebih yakin untuk berinvestasi di negara dengan infrastruktur yang lebih baik, yang berdampak pada penambahan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, efisiensi dan produktivitas. Infrastruktur yang lebih baik dapat meningkatkan efisiensi dalam distribusi barang dan jasa serta produktivitas sektor-sektor ekonomi. Misalnya, akses yang lebih baik ke pasar dapat mengurangi biaya logistik sehingga harga barang dan jasa menjadi lebih kompetitif. Yang kedua, kesejahteraan sosial. Penjelasan. Dalam menghadapi dampak kenaikan PPN, pemerintah telah merancang program bantuan pangan dan diskon listrik untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah yang sebelumnya sudah dijelaskan juga. Program ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat selama masa transisi. Jadi ini hanya
Semoga kedepannya juga lebih baik lagi dan tetap stabil. Bantuan pangan. Pemerintah telah mengalokasikan bantuan beras sebanyak 10 kilo per bulan untuk 16 juta keluarga selama 2 bulan, yang mencakup keluarga di desil 1 hingga desil 4. Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan aksesibilitas pangan di kalangan masyarakat miskin. Yang kedua, diskon listrik. Diskon listrik 50% bagi pelanggan dengan daya 2200 watt ke bawah mencakup sekitar 81,4 juta rumah tangga. Ini berkomitmen pemerintah untuk meringankan beban biaya hidup. Manfaatnya, aksesibilitas barang pokok, yaitu dengan adanya bantuan pangan, masyarakat berpendapatan rendah dapat mempertahankan akses terhadap barang pokok yang sangat penting untuk kesejahteraan mereka. Ini juga membantu menghindari krisis pangan di tingkat rumah tangga. Yang kedua, stabilitas harga. Program bantuan pangan dan diskon listrik diharapkan dapat menjaga stabilitas harga di pasar. Dengan demikian, masyarakat tidak akan terjebak dalam kemiskinan lebih dalam akibat kenaikan harga barang dan jasa. Dan ya, semoga masyarakat juga bukan menjadi lebih menurun. Dengan solusi ini mungkin masyarakat akan menjadi dampaknya lebih positif untuk depannya. Yang ketiga, pencegahan kemiskinan. Bantuan ini dapat berfungsi sebagai perlindungan dalam sosial yang penting yang mencegah masyarakat miskin jatuh lebih dalam ke dalam kemiskinan, terutama dalam situasi inflasi akibat kenaikan PPN. Sumber Badan Pangan Nasional atau kita singkat Bappenas. Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% di Indonesia diharapkan membawa manfaat jangka panjang yang signifikan bagi perekonomian nasional. Dari perspektif stabilitas ekonomi, peningkatan penerimaan pajak ini dapat memberikan dukungan yang kuat untuk proyek-proyek infrastruktur yang krusial seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Proyek-proyek ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas infrastruktur, tetapi juga berpotensi meningkatkan kepercayaan investor yang ada pada gilirannya, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas nasional. Di sisi lain, pemerintah juga mengimplementasikan program bantuan pangan dan memberikan diskon pada tagihan listrik sebagai langkah strategis untuk menjaga kesejahteraan sosial masyarakat. Program ini dirancang untuk memastikan aksesibilitas barang pokok bagi masyarakat berpendapatan rendah, sehingga mereka tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang berkepanjangan. Dengan demikian, program-program tersebut diharapkan dapat menciptakan jaring pengaman sosial yang efektif yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, dalam menghadapi kenaikan PPN ini, terdapat tantangan yang perlu diatasi. Untuk memastikan implementasi yang sukses, tantangan tersebut termasuk kebutuhan untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap dampak ekonomi dari kebijakan ini. Pemerintah perlu mengembangkan sistem yang efektif untuk mengukur hasil dari penerimaan pajak dan bagaimana dana tersebut digunakan untuk proyek infrastruktur dan program sosial. Selain itu, penyesuaian kebijakan mungkin diperlukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Jika ditemukan bahwa kenaikan PPN berdampak negatif pada daya beli masyarakat, terutama di kalangan kelompok rentan, pemerintah harus sudah siap untuk melakukan penyesuaian baik dalam bentuk pengurangan tarif pajak tertentu atau peningkatan alokasi dana untuk program sosial. Dengan langkah-langkah strategis ini diterapkan, kenaikan PPN menjadi 12% tidak hanya mampu mendukung proyek-proyek penting, tetapi juga menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara luas. Sekarang kita masuk ke faktanya. Survei dan pengumpulan data berdasarkan pengalaman sebelumnya, seperti penerapan kebijakan perpajakan lainnya. Survei dan pengumpulan data yang akurat sangat penting mengidentifikasi perubahan perilaku konsumen dan dampak inflasi. Misalnya, survei dari Badan Pusat Statistik atau BPS dapat digunakan untuk mengukur perubahan dalam pengeluaran rumah tangga dan daya beli. Kedua, indikator kesejahteraan.
Pengumpulan data tentang indikator kesejahteraan masyarakat seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran dan akses terhadap kebutuhan pokok akan membantu pemerintah dalam mengevaluasi efek kebijakan ini. Rencananya, yang pertama, forum publik. Pemerintah berencana mengadakan forum publik di berbagai daerah untuk mendengarkan masukan dari masyarakat dan stakeholders. Forum ini akan menjadi platform untuk mengumpulkan umpan balik dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pengalaman mereka terkait dampak kebijakan. Yang kedua, pelibatan LSM dan akademisi. Selain forum publik, pelibatan lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan akademisi juga penting untuk melakukan penelitian dan analisis mendalam mengenai dampak kebijakan ini. Oke, kita sekarang masuk ke poin yang kedua, penyusunan kebijakan pajak. Jika dampak negatif dari kebijakan kenaikan pajak PPN ternyata lebih besar dari yang diperkirakan, pemerintah harus siap untuk melakukan penyesuaian. Hal ini penting agar kebijakan tetap relevan dan tidak membebani masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan. Faktanya, dalam sejarah Indonesia pernah melakukan penyesuaian kebijakan perpajakan seperti penghapusan atau revisi tarif PPN pada barang-barang tertentu yang dianggap sangat penting bagi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Analisis dampak. Sebuah studi dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa analisis dampak kebijakan yang dapat membantu dalam mengambil keputusan lebih baik terkait dengan penyesuaian kebijakan. Rencananya, pemerintah akan melakukan peninjauan berkala terhadap efektivitas kebijakan PPN dan program bantuan sosial yang terkait. Peninjauan ini akan mempertimbangkan umpan balik dari masyarakat serta data yang dikumpulkan selama proses monitoring. Jika ditemukan bahwa kenaikan PPN menyebabkan tekanan yang tidak wajar pada daya beli masyarakat, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk merevisi kebijakan PPN sebagai mengembalikan tarif PPN ke 10% untuk barang-barang pokok atau memberikan pengecualian untuk produk tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kesimpulannya, tantangan yang dihadapi akibat kenaikan PPN menjadi 12% memerlukan perhatian dan tindakan yang tepat dari pemerintah. Monitoring dan evaluasi yang efektif serta kesediaan untuk melakukan penyesuaian kebijakan akan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak menambah beban bagi masyarakat terutama kelompok berpendapatan rendah. Melalui forum publik dan pelibatan berbagai stakeholder, diharapkan pemerintah dapat mengumpulkan informasi yang berharga untuk menyempurnakan kebijakan ini demi kebaikan bersama. Berikut ini adalah penjelasan yang lebih panjang dan mendetail mengenai kesimpulan terkait kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% di Indonesia, mencakup rangkuman dari harapan ke depan berdasarkan fakta yang ada. Kenaikan PPN dan stimulus. Kenaikan PPN dari 10% menjadi 12% merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yang sangat penting dalam konteks kebutuhan fiskal negara. Penerimaan pajak yang lebih tinggi diperlukan untuk membiayai proyek infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Menurut data Kementerian Keuangan, peningkatan ini dapat menghasilkan tambahan pendapatan yang signifikan yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan yang telah lama tertunda, misalnya proyek pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Lainnya memerlukan dana yang cukup besar untuk meningkatkan konektivitas dan produktivitas nasional. Dampak negatif. Meskipun kebijakan ini memiliki tujuan yang baik, kenaikan PPN juga dapat membawa dampak negatif, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah. Kenaikan harga barang dan jasa akibat kenaikan pajak dapat menekankan daya beli masyarakat yang sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan yang rendah seringkali menghabiskan sebagian besar pendapatannya mereka untuk kebutuhan pokok, akan merasakan tekanan yang lebih besar. Misalnya, jika harga bahan makanan seperti beras dan sayuran meningkat, keluarga-keluarga ini harus mengurangi pengeluaran
harus mengurangi pengeluaran untuk pendidikan atau kesehatan demi memenuhi kebutuhan lapangan mereka. Upaya pemerintah untuk meminimalkan dampak. Dalam upaya untuk mengatasi dampak negatif dari kenaikan PPN, pemerintah telah merancang berbagai stimulus yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang paling terdampak. Salah satu langkah paling penting adalah program bantuan pangan yang menyediakan 10 kilo beras per bulan untuk 16 juta keluarga selama 2 bulan. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga berpenghasilan rendah tetap dapat mengakses kebutuhan dasar mereka tanpa harus berkorban pada pengeluaran lain. Selain itu, diskon listrik 50% bagi pelanggan dengan daya 2200 watt ke bawah juga akan membantu meringankan beban tagihan listrik yang seringkali menjadi beban tambahan bagi rumah tangga yang sudah berjuang secara finansial. Dengan demikian, upaya pemerintah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas sosial dan mencegah meningkatnya angka kemiskinan. Kita masuk ke poin harapan ke depan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan implementasi kebijakan kenaikan PPN sangat bergantung pada sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu aktif mendengarkan masukan dari masyarakat melalui forum publik, survei, dan konsultasi dengan berbagai stakeholder. Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat memahami secara mendalam dampak yang dirasakan masyarakat dan mengidentifikasi area di mana penyesuaian mungkin diperlukan. Misalnya, forum publik dapat menjadi platform untuk mendiskusikan pengalaman masyarakat dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan. Pentingnya penyelesaian kebijakan. Harapan ke depan juga mencakup kesiapan pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan jika dampak negatif dari kenaikan PPN ternyata lebih besar dari yang diperkirakan. Peninjauan berkala terhadap efektivitas kebijakan dan program bantuan sosial harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Jika ditemukan bahwa kenaikan PPN menyebabkan tekanan dan tidak wajar pada daya beli masyarakat, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk merevisi kebijakan PPN atau memberikan pengecualian untuk barang-barang tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti bahan pokok, dan keberanian untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan adalah indikator penting dari responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan rakyat. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan penerimaan pajak yang lebih baik dan dukungan untuk masyarakat berpendapatan rendah, diharapkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dapat tercapai. Infrastruktur yang lebih baik akan mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, dengan menjaga kesejahteraan sosial, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang stabil dan kondusif untuk investasi dalam jangka panjang. Strategi ini diharapkan akan membawa manfaat yang lebih besar bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya untuk kelompok tertentu saja. Baik, ini kesimpulan akhir dari penjelasan saya. Kenaikan PPN menjadi 12% di Indonesia adalah langkah yang strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak yang diimbangi dengan berbagai stimulus untuk membantu masyarakat. Meskipun mendapat tantangan dan dampak negatif yang perlu diperhatikan, harapan ini untuk sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan ini sangat penting untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Dengan penyesuaian yang tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Melalui kolaborasi yang baik, diharapkan Indonesia dapat menciptakan masa depan yang lebih baik, adil, dan sejahtera bagi semua warga. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan kenaikan pajak 12% ini akan dapat membawa dampak yang lebih baik untuk bangsa kita ke depannya, untuk baik dari segi pemerintah maupun masyarakatnya, agar kita tidak menjadi tingkat paling rendah lagi di Asia Tenggara dan dapat menjadi negara yang berkembang dan makin maju. Sekian, saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih.